Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Els Baltasar, anggota PKRI Jemaat GBI Maranatha Surabaya. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Dewan PKRI. Saya dan PKRI GBI membaca Alkitab bersama. Oma Opa, sebelum membaca Alkitab renungan dari SBU, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami kaum lanjut usia GBI. Dalam persekutuan saat ini, kami meluangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepadamu, bahkan juga bersaksi dari kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini dari 2 Raja-Raja 3 ayat 12b sampai dengan 15. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yusafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah, haleluya. Firman malam ini dari 2 Raja-Raja 3 ayat 12b hingga 15 dengan tema hamba Tuhan yang peduli. Dengan ayat emas yang diambil dari ayat 14, berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda. Pelayan adalah manusia, hamba Tuhan adalah manusia, dan tentu memiliki sifat-sifat manusia yang tersakiti. Bisa marah, lalu tidak peduli karena disakiti dan diabaikan,
dan sebagainya. Meskipun seorang pelayan atau hamba Tuhan juga memiliki idealisme seperti sabar, rendah hati, tidak boleh marah, tidak boleh tunduk, dan lain sebagainya. Namun nyatanya, sering sebagai seorang hamba atau pelayan Tuhan muncul sifat manusiawi seperti marah dan lain sebagainya itu. Memang seharusnya apapun yang dihadapi kepedulian seorang hamba, Tuhan harus dihadirkan dan diwujudkan. Siapapun yang harus dilayani, seorang hamba Tuhan harus melayani. Sekalipun orang yang dilayani adalah yang telah membuat sakit hati, tugas panggilan harus diwujudkan. Elisa menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak dipedulikan, bahkan ia pernah dicemooh. Tapi karena dirinya adalah nabi yang diutus Tuhan sebagai pengganti Elia, Elisa pun menjawab apa yang diinginkan oleh ketiga raja dari Samaria, Yehuda, dan Edom. Elisa harus menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepada Raja Samaria. Sebagai orang hamba Tuhan, pasti banyak pengalaman yang sudah dilewati. Disukai, dipedulikan, dan dihargai, tapi tidak jarang juga tidak disukai, diabaikan, dan tidak dihargai. Yang harus diingat oleh semua orang beriman adalah bahwa Yesus pun mengalami lebih dari pengalaman itu, dan khusus sebagai hamba atau pelayan, ingatlah bahwa pilihan untuk menjawab panggilan itu adalah pilihan kita. Karena itu, teruslah melayani dalam apapun keadaan yang dihadapi. Tuhan telah memanggil dan mengutus kita menjawab panggilan itu dengan setia dan dalam sukacita, sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Percayalah, Tuhan yang memanggil dan mengutus itu setia menyertai, dan jerih payah kita tidak sia-sia. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada malam hari ini. Biarlah firman dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan usia sejak dengan semangat. Kami juga berdoa bagi berkat PPRI di bumi mana saja berada. Tuhan, beri selamat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun perjumpaan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk
program-program kerja dari Dewan Berkat PKRI BPIB. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat, membangun dan menumbuhkan iman dan percaya seluruh anggota PKRI dimanapun berada, dan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan Berkat PKRI BPIB, serta tetap dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dengan hati yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa sudah mengikuti acara program saya dan PKRI BPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.